Shalom Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya melalui program Sapaan Sahabat edisi kali ini. Renungan dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Tetaplah Berbuat Baik yang diambil dari Lukas 6 ayat 23. Kiranya renungan ini boleh menyapa kita untuk mengingat kembali ajaran Tuhan Yesus Kristus dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berawal dari percakapan Oma Sari dan cucunya yang bernama Bunga. "Selamat sore Oma," sapa Bunga kepada omanya. Bunga, cucuku yang cantik sudah pulang kerja," jawab Oma kepada Bunga. "Bagaimana tadi jalanan, macet tidak?" "Lumayan Oma, sudah mulai padat. Kantor sudah banyak yang mau buka kembali," jawab Bunga. "Oh ya Oma, tadi Bunga naik bus kota. Sebenarnya Bunga dapat tempat duduk. Cuma waktu sampai di halte Tosari, ada seorang nenek yang naik dan mencari tempat duduk. Melihat orang lain tidak ada yang memberi perhatian, Bunga berdiri dan memberikan tempat duduk kepadanya. Masa setelah dikasih tempat duduk, si nenek itu bukannya terima kasih malah ngomel. Bukannya dari tadi berdiri, payah nih," cerita Bunga dengan nada sedikit kesal. Oma Sari melihat, meskipun Bunga tampak kesal, tetapi sesungguhnya ia memiliki ketulusan hati ketika memberikan tempat duduknya untuk nenek tersebut. Untuk itu Oma Sari menenangkan hati Bunga dan berkata, "Tetaplah berbuat baik Bunga, walaupun kamu ditolak, karena upahmu besar di surga." Saudara, apabila saudara mengalami hal seperti yang dialami oleh Bunga, di mana perbuatan baik yang saudara lakukan justru mendapatkan respon yang tidak mengenakan hati, maka tindakan apa yang saudara akan lakukan? Renungan dari Lukas 6 ayat 23 akan mengajar kita tentang sikap seperti apa yang kita perlu tetap miliki ketika menghadapi situasi tersebut. Dalam ayat 23 tertulis sebuah nas yang berkata, "Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Pesan firman Tuhan ini sesungguhnya sangat jelas. Ia mengajak kita sebagai umat Tuhan agar tetap menjaga sukacita di dalam diri kita. Di dalam sukacita yang ada, kita bahkan tetap bisa berbuat baik kepada sesama dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai umat, kita diminta tetap berbahagia, sekalipun kebaikan yang kita berikan ditolak oleh orang yang menerimanya. Karena itu perkataan Tuhan Yesus, "Upahmu besar di surga," sesungguhnya adalah bahasa penguatan agar umat tetap berbuat baik. Perkataan ini memiliki arti bahwa sekalipun orang lain mengabaikan, bahkan melecehkan kebaikan yang kita lakukan, Tuhan tidak mengabaikan setiap perbuatan baik yang dilakukan kepada orang lain untuk kemuliaan Allah. Sebagai contoh, Tuhan Yesus mengingatkan kisah tentang para nabi. Para nabi pun pernah mengalami situasi ditolak, bahkan dianiaya karena perbuatan baik yang mereka bawa dan lakukan kepada banyak orang. Namun mereka tidak pernah berhenti untuk memberitakan dan membawa kebaikan untuk siapapun. Melalui inilah para pendengar diteguhkan supaya tetap mengingat bahwa ada perhatian Allah terhadap setiap kebaikan. Saudara, apa yang dialami Bunga dan para nabi bisa saja terjadi kepada kita. Ketika saudara berbuat baik, saudara tetap tidak mendapatkan apresiasi atau terima kasih dari orang tersebut. Lebih menyakitkan lagi, mereka justru melecehkan, mengabaikan, atau menolak perbuatan baik yang mereka sudah terima. Namun hari ini kita belajar bahwa ketika kita berbuat baik, selayaknya lah itu sudah menjadi panggilan hati tanpa ada embel-embel di belakangnya.
tanpa ada keinginan timbal balik, tanpa mengharapkan upah atau pamrih. Berbuat baik dengan tulus hati, dengan penuh kerelaan, seharusnya sudah menjadi sikap hidup sepanjang umur kita. Untuk itu, tetaplah berbuat baik, sekalipun mendapatkan penolakan, karena upahmu besar di surga. Amin.